Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Febianti, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Pendidikan Seni Rupa, Rombel B, dengan NIM 24014200036. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana keterkaitan perwujudan bentuk dan makna simbolik dari arsitektur bangunan dalam pandangan konsep filosofi estetika dalam Islam. Setelah saya melakukan virtual tour menjelajahi tempat-tempat di seluruh penjuru Nusantara, saya tertarik dengan Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak, yang dibantu oleh para wali songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini termasuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi masjid berada di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Demak. Masjid Agung Demak tak sulit untuk ditemukan. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Inilah yang mendasari Demak mendapat sebutan kota wali. Raden Patah bersama dengan wali songo membangun masjid ini dengan memberi gambar serupa bulus yang merupakan candra sangkala Memet yang bermakna sirno ilang kertaning bumi. Secara filosofis, bulus menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak yaitu 1401 Saka. Bulus yang terdiri atas kepala memiliki makna 1, 4 kaki bulus bermakna 4, badan bulus yang bulat bermakna 0, dan ekor bulus bermakna 1. Hewan bulus memang menjadi simbol Masjid Agung Demak, dibuktikan dengan adanya berbagai ornamen bergambar bulus di dinding masjid. Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak memiliki simbol arsitektur tradisional Indonesia yang serta khas memiliki syarat makna. Tetap sederhana namun terkesan megah, mewah, anggun, dan yang sangat berkarismatik. Dari sisi arsitektur inilah saya tertarik akan pengungkapan makna simbolik maupun filosofis Islam sebagai dasar pembangunan. Menggunakan atap segitiga sama kaki bersusun 3, ini dinilai sebagai hasil ijtihad untuk mengadopsi arsitektur lokal, tidak arsitektur Timur Tengah. Atap susun 3 itu dilambangkan sebagai iman, Islam, dan ihsan. Atap paling bawah disebut sebagai bagian dari iman, atau berarti juga merupakan bagian dari akidah yang bermuara pada rukun iman. Pada bagian susunan atap kedua disebut sebagai Islam atau merupakan sebuah syariat, di mana bagian ini merupakan pengejawantahan dari rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Ajaran Islam terdiri dari ibadah ritual secara vertikal terhadap Allah dan hubungan horizontal terhadap manusia. Sedangkan peringkat paling atas adalah unsur ihsan, yang merupakan predikat dari umat muslim yang memiliki ciri-ciri sebagai manusia yang memiliki akhlak yang sesuai disunahkan menurut sifat-sifat Nabi Muhammad. Pada ujung atap terdapat mastaka berupa mahkota yang melambangkan tulisan Allah yang menjadi tujuan sembahan umat muslim. Ketiga unsur tersebut merupakan dasar pegangan bagi umat Islam untuk mencapai kesempurnaan. Nilai kesempurnaan tertinggi berupa kepala mahkota yang disebut sebagai mastaka. Bentuk mastaka memberi simbol kepada kekuatan tertinggi yang disimpulkan kembali kepada Yang Maha Kuasa. 4 tiang utama di dalam masjid yang disebut dengan soko tatal atau soko guru yang dibuat langsung oleh wali songo. Di pintu masuk Demak terdapat pintu geledek yang dibuat oleh Ki Ageng Selo yang berusia penanda pembangunan Masjid Agung Demak, atau pintu dibuat sebagai penanda pembangunan Masjid Agung Demak. Masuk masjid harus melepaskan
hawa nafsu, cerminan hawa nafsu yang bila diumbar sebagai halilintar yang menggebu-gebu. Masuk ke dalam masjid terdapat soko guru yang berjumlah 4 yang menopang bangunan. Sebagai simbolisasi dari dua orang tua, yaitu mertua dan orang tua sendiri dalam adat Jawa, artinya kita harus saling menghormati. Keempat orang yang telah mendampingi dan membesarkan kita. Di tengah tiang tersebut pada bagian langit-langit juga terdapat buah nanas sebagai simbol keturunan, dan terdapat tumpang sari yang artinya sebagai sebuah proses kehidupan rumah tangga. Di depan mihrab ada bulus atau kura-kura yang merupakan simbol Dewa Wisnu dari Hindu Buddha. Terdapat 3 alasan menggunakan simbol bulus, yaitu simbol dewa sebagai tersebut disempatkan di masjid agar masyarakat sekitarnya yang masih menganut Hindu melalui pendekatan spiritual para wali adalah dengan menarik mereka masuk ke agama Islam. Selain melambangkan Dewa Wisnu dalam Hindu, juga sebagai penanggalan tahun berdirinya penyempurnaan masjid, dan juga sebagai simbol setelah melewati pintu geledek harus berperilaku yang baik dan halus, atau dalam Jawa lembah mana. Unsur-unsur simbolisme pada Masjid Demak telah dihadirkan sejak dalam pembangunan yang telah dirintis oleh para wali. Terdapat pesan-pesan spiritual yang menjadi bagian ajaran pengembangan agama Islam di Pulau Jawa secara baik secara mikro maupun dalam skala kawasan kota. Secara makro, Masjid Agung Demak menjadi monumen spiritual yang bersifat sentral atau dalam skala kota merupakan bagian dari pusat kegiatan kota. Bentuk atap tajuk memberikan makna tingkatan spiritual seseorang untuk mencapai tingkatan yang tertinggi menuju satu titik yang tak terhingga, menuju garis maya tegak lurus ke atas langit. Untuk mendapatkan nilai-nilai yang tak terhingga tersebut, manusia diarahkan agar beribadah ke masjid. Bagian-bagian di dalam masjid memberi isyarat yang kuat untuk menanggalkan segala nafsu duniawi menuju kebersihan hati. Hubungan antara manusia dan ilahi dihadirkan dalam elemen-elemen dekorasi di dalam Masjid Agung Demak. Keragaman elemen estetis yang ditampilkan dalam daun pintu, soko tatal, lambang mata angin, bulus, yang merupakan pesan-pesan dalam ajaran agama Islam. Pada zaman peralihan Hindu-Islam masih dibutuhkan komponen dan simbol secara terang-terangan. Kaidah dalam ajaran Islam mengantarkan manusia kembali menuju fitrahnya. Fenomena hubungan antara manusia secara vertikal lebih banyak membentuk pengalaman ruang yang bersifat transendental. Mengenai estetika Islam, gambaran dunia yang disajikan dalam Al-Quran dan pengaruhnya terhadap estetika, khususnya seni rupa dan sastra. Pertama, ayat-ayat yang dibentangkan dalam kitab suci sebagai pedoman hidup manusia. Kedua, ayat-ayat dan peristiwa yang dibentangkan di dalam alam semesta sebagai wahana untuk beriman hidup dan pengembangan kebudayaan. Berdasarkan pandangan ini, para sufi menjelaskan fungsi karya seni sebagai berikut. 1. Fungsi seni untuk tawajud, yaitu membawa penikmat untuk mencapai keadaan jiwa yang damai, mutmainah, dan menyatu dengan keabadian yang abadi. Kedua, fungsi seni sebagai tajarud, yaitu pembebasan jiwa dari alam benda melalui sesuatu yang berasal dari alam benda itu sendiri, misalnya suara, bunyi-bunyian, lukisan, gambar, dan kata. Fungsi seni sebagai tazkiyah al-nafs, yaitu penyucian diri dari pemberhalaan terhadap bentuk-bentuk melalui bentuk-bentuk itu sendiri. Adapun fungsi keempat yaitu fungsi seni untuk menyampaikan hikmah, yaitu kearifan yang dapat membantu kita bersikap adil dan benar terhadap Tuhan, sesama manusia, dan alam tempat kita hidup dan diri kita sendiri. Kelima, fungsi seni sebagai sarana penyebaran gagasan, pengetahuan, informasi yang berguna bagi kehidupan seperti pengetahuan sejarah, geografi, hukum, undang-undang, gagasan, maupun keagamaan.
Fungsi terakhir, fungsi keenam, yaitu fungsi seni diciptakan sebagai puji-pujian kepada yang Sang Khalik. Adapun hubungan filosofis simbolis dari pengungkapan dalam arsitektur Masjid Agung Demak dengan konsep estetika dalam Islam, yaitu pada fungsi seni untuk tawajud, yaitu membawa penikmat untuk mencapai keadaan jiwa yang damai atau mutmainah dan menyatu dengan keabadian yang abadi, yang disimbolkan dalam bentuk atap masjid yang bersusun 3. Merupakan penjabaran dari tahapan pencapaian kehidupan manusia yang tersusun dari bawah dan menuju pada satu titik menuju puncak yang disebut dengan mustaka. Bentuk mahkota memberi simbol kepada kekuasaan tertinggi yang disimpulkan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian, fungsi seni sebagai sarana penyebaran hikmah, yaitu kearifan yang dapat membantu kita untuk bersikap adil dan benar terhadap Tuhan, sesama manusia, dengan alam, dan diri kita sendiri. Dan fungsi seni sebagai sarana penyebaran gagasan keagamaan, yaitu terwujud dari makna simbolis atap masjid yang tersusun 3 yang dilambangkan sebagai iman, Islam, dan ihsan. Kemudian juga pada pintu perlambang 5 rukun Islam. Terdapat juga 6 jendela lambang rukun iman dalam Islam. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.